ada orang yang itu ketika lewat malam-malam itu diganggu, berwujud pocong atau yang lain gitu kan. Banyak dan sering terdengar itu malah kayak kereta kuda kan, gemerincing kereta kuda gitu. Jadi tempat ini fotonya kemarin terambil ya. Itu putih-putih. Kalau dilihat dari jauh Dikira betul penampakan. Jadi yang di keranda itu juga ada yang suka ditakutin, Mas? Betul, Ustaz. Di pojokan pohon kelapa ini sama di keranda itu katanya ada yang ditakut-takut juga di situ. Jadi pocongnya Melintang. Jadi waktu itu ada orang dari sana, Ustaz. Dari sana katanya melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya Allah kita akan ke salah satu pemakaman yang ada di sekitaran Sukoharjo Tengah. Dan itu saya dilaporkan sama warga sekitar, katanya sering banget ada yang diganggu. Dan sering itu penampakan berwujud hantu bungkus alias hantu permen. Pocong. Nah, ini ada salah satu fotonya ini yang saya dikirimin. Yang jelas insya Allah nanti kita akan ke sana dan tanya-tanya sama warga yang ada di sekitaran pemakaman itu. Yuk, bismillah. Tempatnya dekat ya di situ tuh. Alhamdulillah sekarang saya sudah bersama sahabat saya, namanya Mas Akbar. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kebetulan rumah beliau dekat sama lokasi yang mau kita datangi. Nggih. Saya nggak sebut di mana, yang jelas di Sukoharjo Tengah ya, Mas ya. Nggih, betul. Itu dulu kan kuburan ini katanya terkenal lumayan angker ya. Betul, Dad. Dulu itu waktu saya masih ya umur-umur TK SD itu, Dad. Itu banyak dan sering terdengar itu malah kayak kereta kuda, Dad. Gemerincing kereta kuda gitu. Itu waktu saya masih kecil gitu. Dan kejadian-kejadian yang lumayan aneh itu ya lumayan sering gitu. Kalau sekarang sih sudah tidak begitu, Dad. Sudah tidak begitu, tapi beberapa memang masih ya ada lah yang terkena gangguan-gangguan kayak gitu. Itu random atau orang sini yang diganggu, Mas? Random, Dad. Berarti yang lewat jalan ini? Iya, betul. Jadi pernah beberapa itu ada yang bukan orang sini, lewat ya lumayan malam lah. Lewat lumayan malam itu tiba-tiba motornya mati. Bukan karena mesinnya bermasalah? Nah, setelah didorong sampai ke dekat rumah Bapak itu yang di depan. Sini ya. Yang di depan itu nyala lagi, Dad. Batasnya kuburan itu selesai terus bukan rumah Bapak. Betul. Batasnya itu kalau beberapa orang yang itu rumah Mbah, berarti yang samping kuburan persis. Itu kan rumah Mbah. Samping kuburan persis. Dulu itu saya pernah dengar cerita malah ada orang yang yaitu mungkin ketakutan jatuh sampai ke sawah, Dad. Motornya. Itu kan lumayan tinggi, itu ada sekitar 1 meter lebih. Iya tinggi tuh. Iya tinggi sampai ke sawahnya itu, Dad. Itu katanya dibantu sama mbah-mbah ngangkat motornya itu, Dad. Katanya, kata orang itu. Iya. Sampai dibonceng sampai yaitu ke rumah mbah saya, sampai di situ mbahnya nggak ada. Kayak kakek gitu. Kakek-kakek mbah itu. Mbah itu. Itu beberapa keanehan-keanehan itu. Malah beberapa hari terakhir itu saya dapat kabar nih dari teman-teman ini, warga sekitar itu yang bilang kalau
ada orang yang ya itu ketika lewat malam-malam itu diganggu. Ada yang wujud, berwujud pocong atau yang lain gitu kan. Seringnya pocong wujudnya. Seringnya. Itu tadi fotonya kita sudah tampilkan di awal video. Itu memang wujudnya memang pocong kecil itu. Iya betul. Jauh karena jauh itu makanya kelihatannya kecil. Iya. Lumayan iseng ya. Lumayan. Nah, itu kan juga karena ada pohon pule. Pohon pule itu kan pohon terbesarnya kan. Itu dulu ceritanya pernah ada yang mau beli buat dibikin kapal karena kan besar buat dipakai kapal perahu itu. Tapi sampai sekarang nggak berani nebang. Oh, kenapa itu? Katanya nggak bisa, nggak kuat gitu nebang itu katanya. Oh, itu pohon yang paling yang di tengah itu ya? Iya betul, yang di tengah. Besar sekali. Nanti kita lihat ya, kita lihat. Iya betul. Nah ini kan kuburannya pas pengkolan ya. Iya betul. Dan ya nanti teman-teman saksikanlah gimana nuansa pemandangannya. Memang berpengaruh secara psikologis juga pasti akan berpengaruh ya, karena memang ajannya nggak gelap banget ya. Enggak. Tapi vibes-nya itu memang ngena. Iya, betul. Vibe-nya vibe ada yang beda. Bahkan sampai sini-sini. Kalau sini tak aman ya, Mas? Alhamdulillah. Saya dan istri saya di rumah ini belum pernah diganggu. Di jalan ini? Di jalan ini pun nggak pernah. Nggak pernah. Ustaz. Orang-orang gitu di sekitaran sini. Kalau yang kedengaran kereta kuda seringnya di mana, Mas? Di jalan depan itu, jalan utama sama belakang-belakang sini. Berarti sini. Emang sana ada jalan ya? Apa ini nembus ke makam? Nanti ini ke sana terus tembusnya ke makam langsung. Sekarang mau ke sana? Boleh. Saya cuma pertama kali pindah ke sini, Dad. Selamatan kan? Selamatan sama bapak itu, baca surat Al-Baqarah itu. Baca surat Al-Baqarah selesai kan anak biasa masuk pakai air itu, Dad. Dan qadarullah saya itu baru ingat karena banyak tamu datang. Baru ingat selesai itu jam 2, Dad. Jam 2 malam saya akhirnya kan itu air saya siram ke keliling rumah. Itu di pojok rumah itu kan langsung belakang rumah itu pojoknya makam. Pojoknya makam itu kayak dilihat kayak sedang diawasi sama tinggi besar gitu loh. Itu cuma sekali pojok rumah yang sana. Rumah ini yang lihat tadi. Oh, berarti kan langsung belakangnya pojok itu makam. Oh iya, Mas? Iya, Dad. Oh. Yang belakang itu ya? Belakang itu pojok langsung makam itu. Di batasan makam langsung. Kayak dilihatin ya? Wah. Kayak dilihatin tinggi besar. Mulai. Oh, ini udah masuk ke area pemakamannya. Iya, betul, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaghfirullah lana wa lakum. Ini pemakaman umum, kalau yang sebelah itu makam pribadi. Yang makam keluarganya Mas Akbar. Ini ada yang baru bukan, juga ya? Ini keluarganya salah satu anggota dewan. Ini baru nih kayaknya? Baru. Ini ada beberapa yang baru. Ini makam baru tuh. Ini baru. Dulu itu di sebelah pojok sini aja pohon beringin. Nah itu salah satu yang paling itu dianggap paling energinya paling itu. Jadi hantu itu pada hakikatnya namanya ghul dalam bahasa hadis. Kata Umar bin Khattab itu adalah saharoh, penyihir dari bangsa jin yang suka berubah-ubah bentuk. Karena Al-Baidawi Al-Munawi mengatakan bahwa jin itu kan hayawanun hawaiyun, nariun hawaiyun, natiqul jirmi, sya'nuhu atasyakul. Nah itu. Jin itu adalah makhluk hidup dari api, dari udara, ya, yang dia itu bisa berpikir dan kerjaannya memang bertasyakul, berubah-ubah bentuk. Apalagi mereka kayak makhluk gelombang gitu ya. Kayak bisa tahu, oh
ini manusia takutnya sosok ini nih. Makanya biasanya mewujudnya sosok itu. Jarang sekali mewujudkan ke sosok yang aslinya itu. Kadang-kadang orang yang nggak termakan oleh persepsinya itu ya sosoknya abstrak. Gimana ya? Betul. Kadang asap, kadang kayak gelembung-gelembung. Itu pengalaman dari orang-orang sih seperti itu. Nah, ini kita lihat gelap banget. Betul, gelap. Kalau takut istri mungkin ini pertanyaan kameramen ya. Kalau takut istri apakah jinnya berwujud istri? Gimana Mas? Wah, kalau itu saya tidak ikut campur tadi. Takut. Tuh, ini udah sampai jalan. Sampai tadi. Oh, lah ini jalan. Ini nih teman-teman. Kalau kita lihat kondisi jalan ke sawah itu lumayan dalam tuh. Loh. Ini jatuhnya di sini, Mas. Iya, di sekitar sini, Ustaz. Di Sini. sekitar sawah-sawah sini, nggih. Ini kan dalam banget. Iya, betul. Dan itu ada yang ngangkat gitu. Ada, katanya ada yang ngangkat begitu, Ustaz. Nah, kita mau lihat pohon yang Besar. Yang besar itu di mana? Di tengah sana, Ustaz. Dari sini atau dari sini aja yang jalannya gampang. Nah, ini kembali ke soal kuburan ini. Yang waktu itu ada foto terus penampakannya itu di sebelah mana? Di sebelah sana, Ustaz. Di pohon yang paling besar. Kita bisa lewat sini Dekat. atau? Bisa lewat ini, ada jalan ke sana. Assalamualaikum ya ahla diyar lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Pohon ini. Ini pohon beringin, kalau yang pule di sebelah sana, Ustaz. Kita lewatnya Samping sini aja bisa, Ustaz. Nah, ini, Ustaz. Ini pohon bule, tapi sudah dirambati pohon beringin. Oh, itu putih-putih. Kalau dilihat dari jauh Dikira. Betul. Penampakan. Betul. Karena dicat putih. Nggih. Secara psikologi disebutnya pareidolia. Ada juga namanya palinopsia. Ya, kesalahan persepsi indera kita dalam menangkap objek. Tapi bukan berarti tasyakulnya jin itu nggak ada. Ada dan memang bisa mewujud gitu ya. Nah, ketika kita ketakutan, itu malah tambah menjadi. Ya kalau mereka tinggal di kuburan memang tempatnya. Di sini nggak ada manusia yang tinggal. Hanya tinggal di apa? Kuburan jenazahnya, tapi yang hidup nggak tinggal. Kayak bau amoniak. Rasa? Agak-agak. Amoniak itu dari mana baunya? Kemarin itu di sekitaran sini. Jadi diambilnya kan foto dari sana, sebelah sana. Jadi tempat ini fotonya kemarin terambil ya, terekspos sama anak silat apa ya Mas? Kayaknya nggih. Dari kaosnya itu. Dari kaosnya, ya betul. Karena kita rame-rame mungkin. Iya betul. Justru kalau masuk ke area pekuburan kayak gini, yang kita pikirkan justru malah bukan hantu atau jin, tapi kondisi kita kelak. Gimana ya Mas? Betul. Moga-moga matinya kelak kita dalam kondisi iman, Islam. Karena ya itu jalan selamat kita, termasuk jalan selamatnya jin. Iman, Islam. Jin itu juga makhluk yang diwajibkan untuk beribadah dan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya di Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Liwahidun, mengesahkan aku. Maka mereka pun mendapatkan hukum taklif. Makanya 9 jin dari Nasiben yang menjadi salah satu asbabun nuzul turunnya surat Al-Jin, itu mereka itu tanya makanan yang halal untuk mereka itu apa. Bagi jin yang muslim, makanan yang halal bagi mereka adalah setiap tulang hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan kotoran-kotoran yang sudah kering itu buat makanan hewan ternak mereka gitu. Khusus yang muslim. Karena memang mereka pun terkena hukum taklif sekali lagi itu. Hukum syariat. Jadi perkara halal haram juga mereka kena. Wajib menjalankan sholat, wajib menunaikan zakat, puasa Ramadan, bahkan haji. Dan yang utama adalah baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapan itu yang dipersaksikan oleh Allah. Bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Ketika mereka mungkin punya dia tinggal di pohon ini dah lama gitu ya. Layaknya manusia yang punya rumah. Ya, dia bisa saja mempertahankan itu ya. Kenapa kok seakan-akan angker? Nah, jin itu juga mirip sama manusia. Ada yang iseng, ada yang pengen eksis, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, macam-macam bentuknya. Nah, di sini semoga omongan saya ini juga didengar sama mereka. Bahwa mereka itu tinggal di kuburan mestinya selalu merenung. Jin pun juga nanti dikubur. Nah, kuburannya gimana nggak tahu. Entah dia jadi abu, entah dikubur seperti manusia. Yang jelas, mereka juga masuk alam barzakh. Umur yang panjang bukan berarti nggak mati kan. Mereka juga mati. Dan pasti akan ditanya sama Mungkar Nakir. Sebagaimana jenazah-jenazah saudara-saudari kita yang ada di sekitaran kita ini akan diuji dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya yakin pasti di antara yang ada di sini semua, semoga banyak yang mendapatkan nikmat kubur. Nah, kalau yang mendapatkan siksa itu ya Allah, ngeri ya. Sampai nunggu hari kiamat. Gimana kalau kita baca Quran? Di sini. Nyari tempat yang enak. Boleh di situ mungkin? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إني أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Semoga dengan diperdengarkannya Quran dapat hidayah. Yang penting manusianya tuh, teman-teman yang dengerin ngajinya ini melalui konten ini bisa sambil murojaah dan sambil ya moga-moga dapat menumbuhkan kecintaannya terhadap Quran. Saya penasaran ke sana deh. Ikut ya. Assalamualaikum ya ahla diyar mu'minin mu'minat yaghfirullahu lana wa lakum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi
Rata-rata orang yang diganggu itu, apalagi yang dicolek-colek atau mungkin motornya mati, mereka kadang-kadang orang yang lagi punya banyak masalah, khususnya pada pikirannya. Kadang juga bisa terjadi saat orang itu melakukan kemaksiatan dan ya akhirnya itu narik, kayak menarik energi-energi mereka. Dan tapi kalau yang bantu motor, ya anggap aja itu perbuatan baik, amal soleh. Ya, mau minta tolong ke orang juga kan agak jauh ya dari apa sawah ke sini. Dan memang di antara jin itu ada yang beramal soleh, empati sama manusia. Jadi kalau saya rasa itu bukan sebuah hal yang horor. Kalau misal dibantu, habis itu kan motornya blosok satu ya. Itu karena ketakutan atau apa kok bisa jatuh itu, Mas? Nah, kalau itu kurang tahu, Ustaz. Katanya sih melihat sesuatu, katanya. Oh, karena melihat sesuatu ya, keblosok. Keblosok, betul, Ustaz. Nah, yang suka nampakin diri itu yang kriminal. Nggak boleh itu harusnya, karena dia nakut-nakuti manusia gitu. Nah, kalau yang bantu tuh wujud kayak kakek katanya apa naikin motor ke atas, kalau saya rasa ya alhamdulillah. Berarti itu jin empatinya tinggi. Dan semoga itu jadi amal soleh dia gitu. Nah, yang kalau suka nampak-nampakin ini nggak boleh ya, nggak boleh lagi nampak-nampakin. Nah, kadang yang ditampakin itu juga seringnya dalam kondisi kegundahan. Nah, ketika frekuensi kesadaran manusia itu dalam kondisi yang rendah, masuk ke alam sufli, akhirnya mewujud hal-hal yang menyeramkan. Tapi kalau misal kesadarannya tinggi, apalagi orang itu rutin misalnya zikir, ngaji Quran, bertauhid pada Allah, insya Allah nggak akan mewujud raksasa seperti itu. Atau apa mewujud hal-hal yang menakutkan yang lainnya. Gimana? Vibes-nya udah enak? Udah mending ini. Ya. Tadi mual ya? Iya. Ya, tadi di sana memang agak menekan. Betul. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oh, itu ya. Iya. Yang di Kasuraga ya. Betul, yang di Keranda. Jadi yang di Keranda itu juga ada yang suka ditakutin, Mas? Betul, Ustaz. Di pojokan pohon kelapa ini sama di Keranda itu beberapa katanya ada yang ditakut-takut juga di situ. Untuk kayaknya petilasan, Mas. Nggih. Nah, ini terlihat seperti petilasan, Ustaz. Coba senterin. Oh, itu kan ada payung. Nggih. Apa mungkin salah persepsi ya, dikira apa? Pocong gitu. Kalau yang itu malah katanya di jalan ini, Ustaz. Oh, di sini? Iya. Melintang? Melintang, Ustaz. Jadi pocongnya melintang? Melintang. Jadi waktu itu ada orang dari sana, Ustaz. Dari sana katanya melintang di sini. Di jam segini? Iya, di jam 10 ke atas itu, Ustaz. Nah, ini teman-teman. Kita eksplornya jam segini, jam 10 ya. 10 malam. Nah, dari sekian banyaknya orang yang ditakut-takutin itu, ada yang dikenal nggak, Mas? Beberapa ada, Ustaz. Tapi kalau yang parah, yang jatuh itu saya nggak kenal. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Tapi di antara yang Mas kenal itu, tahu dari segi ibadahnya gitu, misal dia rutin jalanin sholat 5 waktu atau enggak gitu? Kalau dilihat sekilas sih beberapa ada yang kurang, Ustaz, dalam menjalankan ibadah gitu. Bahkan barangkali ketika jin itu mewujudkan diri sebagai sosok pocong kayak gitu, ya sebagai pengingat gitu. Iseng ya, itu lagi-lagi kata Ibnul Qayyim ya, yang beliau tulis dalam kitab Zadul Ma'ad,
setiap hati yang kosong dari wirid, dari zikir, apalagi dari ibadah-ibadah yang wajib, itu santapan lezatnya para setan. Jadi diganggu, ditampakin gitu. Di antaranya itu ya, dari segi spiritual, ibadah maksudnya, dari segi emosional itu juga bisa berpengaruh. Ya, kemaksiatan juga itu kan juga bisa berpengaruh. Nah, ala kulli hal mereka juga kadang ganggu dengan sia-sia gitu. Iseng aja gitu. Semoga-moga udah nggak ada lagi gangguan. Tapi ya namanya tempat nggak dihuni manusia pasti jadi hunian mereka ya. Biarin aja, yang penting sing Brian gitu ya Mas ya. Betul. Sebenarnya saya kepengen meneliti itu orang-orang yang pernah diganggu langsung. Pertama saya kepengen ngeruqyah. Ada nggak misalnya dia punya jin nasab gitu, atau mungkin dia pernah belajar ilmu tuh. Ada nggak yang kayak gitu Mas? Kalau daerah sini Yang dari yang Mas tahu ketika dia diganggu gitu. ya ada. Memang belajar. Iya, ada yang beberapa belajar. Ya berarti dari itu, dari keilmuan gaibnya itu. Ilmu klinik lah, bahasanya ilmu klinik bukan ilmu gaib. Kita sambil jalan ke sana Mas. Boleh. Makanya orang-orang pakai ilmu kanuragan itu nggak nambah sakti, tapi justru malah jadi perhatian makhluk halus. Oke, gitu. Ya, baik yang normal-normal aja. Kalau mau belajar silat ya yang murni olah fisik. Di sini kok Mas. Nah, pengkolan ini. Tikungan ini. Tikungan ini. Kita kembali ke rumah. Enggak. Mas Akbar? Enggak. Ini ngobrol-ngobrol di sana. Iya. Lewat mana? Lewat sini aja, Mas? Mau lewat sini? Lewat sini aja. Lewat sini aja biar Oke. Beda lagi. Nah, yang orang motornya mati itu dari sini? Apa dari depan sana? Situ, dari sana. Dari sana. Dari sana ya? Iya. Dituntun sampai situ. rumah Mbah? Iya, betul. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah keliling-keliling sama Mas Akbar, dan nyatanya kadang-kadang sesuatu yang kita anggap horor kemudian teror, nggak selamanya itu memang jin itu berniat neror. Kadang buat memperingati manusia, kadang karena maaf niat dari manusianya sendiri yang keliru. Kadang juga manusianya sendiri yang masang-masang ilmu klinik. Ya, atau manusia dalam kondisi batinnya sedang bermasalah, psikisnya. Sehingga mereka yang mewujudkan diri menjadi wujud-wujud yang seperti itu. Adapun benturan energi mereka gitu pada tubuh kita itu mungkin saja terjadi dan bisa terasa sama semua orang gitu. Kalau tadi yang sempat kita rasakan semua itu hawanya kayak neken banget ya, apalagi yang di pohon pule ya Mas. Mas kerasanya ya kayak agak panas, terus kayak ke ini loh, kayak kita masuk ke ruang yang hampa gitu loh. Jadi kan kayak ada tekanan-tekanan gitu. Kayak masuk ke kolam renang. Iya, betul. Terus kadang-kadang tuh rasanya kayak orang lapar. Ini loh, neken di sini. Neken di apa? Ulu hati. Itu bisa kerasa sama semua orang tuh. Cuma kadang ada yang ngeh, ada yang enggak. Dianggapnya ini suren, ini masuk angin. Padahal ya cuaca ini kini enggak lagi dingin ya Mas. Betul. Dan intinya ketika kita berkunjung ke tempat-tempat kayak gitu, inti utama adalah dakwah tentang tauhid. Itu yang paling utama. Kalau sensasi perasaan dan juga sensasi fisik itu cuma tasliyah saja dan bukan sebagai misi utama kami. Misi utama kami adalah supaya teman-teman tuh nggak perlu takut. Kalaupun kerasa hal-hal kayak gitu, demi Allah pasti mereka akan kalah dengan ayat-ayat Allah dan doa-doa yang disunahkan oleh Rasulullah. Buktinya ketika habis diruqyah netral. Betul kan Mas? Betul. Itu semua kerasa. Itu pasti akan netral. Makanya itu pentingnya kita baca doa-doa, zikir-zikir perlindungan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kadang jin itu risih juga kan yang ada di kuburan situ. Ke situ nyari togel, itu kerjain lah sama mereka.
kerjain. Karena nggak semua jin itu suka digitukan. Makanya tadi kita bacain surat Al-Jin. Ada di antara mereka yang soleh, ada yang nggak soleh, ada yang muslim, ada yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Dari cerita Mas Akbar tadi kita bisa simpulkan bahwa kadang penampakan dari mereka ya ulah dari manusianya sendiri. Kadang nggak murni dari kejahatan mereka. Walau kita juga paham bahwa mereka pun ada yang banyak yang jahat, bukan ada banyak yang jahat juga. Ya, makasih banyak Mas Akbar. Sama-sama, Ustaz. Kita sudah diajak jalan-jalan malam ini. Sekaligus ya jadi tahu apa keresahan masyarakat. Moga-moga nanti kita bisa wawancara sama para korban-korban yang pernah dijaili dan kita pengen tahu gimana sih kondisi mereka. Ya teman-teman, kalau misal ada rekomendasi tempat-tempat yang bisa kita telusuri bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng, baik secara psikologis, baik secara sains dan juga agama, dengan dalil-dalil yang sahih, bisa komen di kolom komentar. Khususnya di wilayah Barlingmas, Cakep, dan sekitarnya lah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di episode Jelajah Misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.